Meneruskan pelajaran kita dalam kitab Wahyu, mari kita sekarang melihat Wahyu pasal 3, mulai ayat 1, surat kepada utusan atau pesuruh Angelos, jemaat di Sardis. Pasal 3 ayat 1. Dan kepada utusan jemaat yang di Sardis, tuliskanlah. Jadi ada kepada. Darinya, beginilah firman Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Kita sudah melihat ungkapan ketujuh roh di dalam pasal 1. Sekali lagi rupanya ini merujuk pada Roh Kudus. Dan menurut pasal 1 ayat 20, ketujuh bintang itu adalah ketujuh angeloi, ketujuh pesuruh, ketujuh utusan, baik roh Allah maupun ketujuh utusan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Dia mempunyai mereka. Mengapa dari ini dicatat di sini untuk jemaat ini? Kita tidak tahu, tetapi mungkin sebabnya gembala sidang harus tahu bahwa dia dipunyai oleh Tuhan Yesus Kristus dan ada Roh Kudus untuk menolong dia dalam pelayanan yang akan dituntut dalam surat ini. Kita tidak tahu, tetapi mungkin itu sebabnya. Itu kepada dan dari. Kemudian kita juga harus ada jemaat dipuji. Hei, jemaat tidak dipuji, jemaat dicela. Masih pasal 3 ayat 1, jemaat tidak dipuji. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau mempunyai nama, bahwa engkau hidup, dan matilah engkau. Mereka punya nama, mereka punya reputasi, menurut jemaat-jemaat yang di sekitar situ, ini jemaat Sardis, wah hebat. Mereka punya nama bahwa mereka hidup, hebat. Tetapi menurut Tuhan tidak hebat. Malah katakanlah mereka mati. Ini teguran, ini celaan, kritikan. Ayat 2 ada perintah. Jika mereka mati, atau rupanya mereka hanya tidur, bangunlah, dan kuatkanlah sisa-sisa itu yang sebentar lagi akan kau lemparkan daripadamu, sebab aku tidak menemui perbuatanmu sempurna di depan Allahku. Dia tidak puas. Orang lain berpikir mereka hebat. Dia tidak puas. Dia tidak setuju. Dia menegur mereka. Perintah ayat 3, tuntutan. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, dan jagalah dan bertobatlah. Mereka harus berjaga. Mereka harus bertobat. Karena ini menjadi ancaman. Jikalau engkau tidak bangun, aku akan datang padamu seperti pencuri, dan engkau sama sekali tidak tahu pada jam manakah aku akan datang padamu. Ayat 3. Saudara ingat sejarah serangan, tiba-tiba mereka dikalahkan oleh Koresh. Tiba-tiba mereka dikalahkan oleh Antiochus Agung. Tiba-tiba, seperti pencuri. Dan Tuhan memakai sejarah itu untuk membentuk teguran kepada gembala sidang dan secara tidak langsung kepada jemaat juga. Mereka harus berjaga. Mereka harus siaga. Tidak seperti budaya yang di sekitar jemaat. Tuntutan. Di ayat 4, sebagian kecil dari jemaat itu dipuji. Ayat 4. Tetapi engkau mempunyai beberapa nama, dengan itu harfiah, Yunani harfiah beberapa nama, ya jelas beberapa orang, tetapi engkau mempunyai beberapa nama di Sardis yang tidak mengotori pakaian mereka. Tidak mengotori pakaian, jelas ini tidak harfiah, jelas dia tidak menceritakan bersihnya baju kita, tetapi ini kiasan menceritakan
kehidupan rohani mereka. Mereka hidup kudus. Mereka hidup suci. Ini berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mengotori pakaian mereka dan mereka akan, ini janji, mereka, siapa? Mereka yang tidak mengotori pakaian. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mengapa? Karena layaklah mereka berjalan. Ini janji kepada mereka yang tidak mengotori pakaian, bukan kepada seluruh jemaat. Janji kepada mereka yang tidak mengotori pakaian, bahwa mereka akan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Istimewa janji ini. Saudara-saudara, kita hidup di bumi ini, saya duga tidak ada yang di sini, saudara tidak akan jalan-jalan dengan seorang presiden atau seorang perdana menteri atau seorang gubernur pun. Tidak. Kita orang biasa. Kita tidak berkesempatan untuk jalan-jalan dengan orang besar seperti itu. Tetapi ini janji Tuhan. Janji dari yang amin, dari saksi yang setia. Mereka yang tidak mengotori pakaian mereka akan berjalan dengan aku, dengan pakaian putih. Luar biasa janji ini. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menggenapi, tetapi dia akan menggenapi karena ini janji Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat. Tidak, saudara-saudara. Kepada siapa? Ada beberapa di jemaat itu yang tidak mengotori pakaian dan mereka akan berjalan dengan Tuhan karena mereka layak. Saya mau juga menjadi layak seperti itu. Mereka akan diberikan pakaian putih. Nah, pakaian putih. Kita tahu jelas malaikat juga memakai pakaian putih. Tetapi di sepanjang kitab Wahyu tidak ada satu ayat pun di mana dikatakan bahwa malaikat mempunyai pakaian putih. Memang di dalam terjemahan baru ada satu ayat yang menceritakan malaikat yang berpakaian putih. Tetapi itu salah. Maaf. Yunaninya tidak berkata bahwa pakaiannya putih. Bersilau, ya, tetapi tidak putih. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani tidak ada ayat satupun di kitab Wahyu yang berkata bahwa malaikat mempunyai pakaian putih. Ya, malaikat berpakaian putih, ya, tetapi tidak dikatakan demikian karena di dalam kitab Wahyu, pakaian putih khusus untuk orang yang menang. Pakaian putih adalah janji, ganjaran, istimewa khusus untuk mereka yang tidak mengotori pakaiannya, untuk yang hidup berkenan, untuk orang yang menang. Jadi, janji kepada beberapa nama di Sardis, di jemaat di Sardis, janjinya berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus dan diberikan pakaian putih. Mengapa? Karena mereka layak. Dan sekali lagi, apakah mereka yang malas, yang tidak berjaga, yang tidak berkenan di jemaat itu akan berjalan dengan Tuhan, akan diberikan pakaian putih? Tidak. Mereka ditegur. Bukan mereka diberikan pakaian putih. Ada perbedaan di sini antara jemaat yang suci kudus, berkenan, hidup berkenan, dan jemaat yang malas, yang ditegur. Mereka ditegur, diancam, bahkan diancam. Dan tidak ada janji pakaian putih untuk mereka. Ayat 5 meneruskan, mengulangi sebenarnya, yang menang. Siapa yang menang? Yang tadi, yang tidak mengotori pakaiannya. Yang menang, ayat 5, yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dan, ayat ini, dan aku sama sekali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Oh, ada kemungkinan nama kita dihapus? Hati-hati di sini. Saya mau menjelaskan dua hal di sini.
Satu, saya menerjemahkan aku sama sekali tidak akan menghapus. Saya pakai ungkapan sama sekali mencerminkan adanya di sini suatu negatif ganda. Dalam bahasa Yunani, u berarti tidak, me juga berarti tidak. Dan dipakai kedua-duanya bersama-sama, u, me, itu dalam bahasa Yunani sangat mengesankan, sangat tegas. Jadi diterjemahkan sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi aku sama sekali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini suatu kiasan, namanya litotes. Kita sudah melihat ini di lain tempat. Litotes. Litotes misalnya kita melihat sesuatu yang bagus-bagus, kita berkata kepada kawan kita, wah, bagus itu. Berapa harganya? Dan orang yang rendah hati menjawab, oh, itu tidak murah. Apa artinya tidak murah? Ya mahal. Itu litotes. Oh, itu tidak murah. Dengan arti itu mahal. Demikian juga, aku sama sekali tidak menghapus namamu dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namamu di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Jauh dari menghapus namanya dari kitab kehidupan, itu tidak akan terjadi. Dia akan mengaku namanya di hadapan Allah Bapa. Saudara-saudara kita semua barangkali sudah melihat upacara seperti wisuda. Subroto, naiklah kemari dan menerima gelarmu. Dan Subroto datang, menjabat tangan, diberikan PhD. Ya, dan semua orang mendengar Subroto. Wah, senang nama Subroto diucapkan. Itu ya bagus, tapi tidak berarti dibandingkan dengan upacara yang disebut di sini. Aku akan mengaku namanya. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Akan tiba harinya di mana nama saudara, jika saudara tidak mengotori pakaian saudara, atau mengotori, bertobat, menjadi pemenang. Akan tiba saatnya di mana Allah Bapa akan mengaku namamu di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikatnya sebagai orang yang layak. Syarat, ya hidup seperti ini, hidup berkenan. Jangan hidup secara yang tidak berkenan. Turutilah, amatilah dan turutilah perintah-perintah yang ada di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 surat-surat ini. Supaya saudara juga berada di upacara itu. Kembali ke kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Di dalam Mazmur, Raja Daud berdoa supaya nama musuhnya dihapus dari kitab kehidupan. Ini sesuai dengan kitab kehidupan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, kitab kehidupan di dalamnya ada nama-nama setiap orang yang hidup jasmani. Orang meninggal, nama orang itu dihapus dari kitab kehidupan itu. Kitab kehidupan di dalam Perjanjian Lama menceritakan kehidupan jasmani. Rupanya lain ini di dalam Perjanjian Baru. Rupanya kitab kehidupan di dalam Perjanjian Baru, di dalamnya ada nama setiap orang yang lahir baru, yang punya hidup kekal, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama kita tidak ada nama yang dihapus dari kitab itu. Tetapi apakah nama saudara akan diakui oleh Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa? Tergantung apakah saudara hidup secara berkenan, tidak mengotori pakaian. Dan
ayat 6 berakhir dengan kalimat yang ada di setiap 7 surat, yang mempunyai telinga, kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Singkatnya, saudara-saudara, di jemaat di Sardis, kebanyakan jemaat malas, tidak berjaga, tidak siaga, dan ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada beberapa orang yang Tuhan berkata mereka tidak mengotori pakaian. Mereka hidup suci kudus dan mereka sudah menerima janji berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus dan diberikan pakaian putih. Dan itu memang akan terjadi karena ini janji Tuhan Yesus Kristus. Pastikanlah, saudara-saudara, pastikanlah supaya saudara juga akan menerima pakaian putih dan supaya saudara juga akan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus.